Sebentar teman-teman, aku mau izin cas laptop dulu. Ya nih teman-teman, jadi ini kan ada dua materi nih yang tentang dua emotion focus coping sama problem focus coping. Jadi menurut kalian teman-teman itu bisa menggunakan dua-duanya. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi atau masalah apa yang sedang kalian alami. Oke, makasih Kak Yusuf tambahannya. Itu benar banget teman-teman. Nggak harus kayak itu, kalian berpikir, ih kata Kak Dela ada dua, harus pilih satu. Nggak gitu teman-teman. Kalian bisa menyesuaikannya sesuai diri kalian aja, menggunakannya sesuai diri kalian aja gitu. Karena manusia kan selalu bolak-balik ya moodnya. Apalagi cewek nih, karena aku sebagai cewek ya moodnya swing banget. Hari ini marah, besoknya senyum-senyum gitu. Paginya nangis, malamnya ketawa-ketawa gitu kan. Nah, aku cewek kayak gitu sih sebenarnya. Jadi emang semuanya itu bisa kalian sesuaikan sendiri, kalian atur gitu. Ketika kalian merasa aku masih kuat untuk menjalankan ini dan aku nggak mau berkepanjangan ngerjain soal ini, kerja langsung pakai cara yang problem focus coping. Tapi ketika kalian masa udah capek banget, tadi kan udah ngerjain tugas ini, sekarang kayaknya nggak bisa deh. Ya udah, kalian enjoy aja diri kalian sendiri, enjoyin dulu diri kalian sendiri. Bisa berinteraksi dengan teman juga gitu, bisa misalnya video call, chatting-chattingan kayak, "Woi, udah belum ngerjain soal ini?" Gitu-gitu. Intinya yang membuat emosi kalian menjadi positif gitu kan. Terus langkah-langkahnya gimana nih, Kak? Tadi kan eh, apa namanya? Langkah-langkah itu menerima kita punya tugas tuh harus diterima teman-teman. Gak bisa kita tolak. Namanya tugas gitu. Karena kita sebagai pelajar ada tugas kan aku udah bilang tadi. Jadi itu beneran gak bisa kita tolak gitu kan. Mau gimana pun tugas tetap ada gitu. Jadi kita harus menerima, terus menghindari penyangkalan itu sama kayak menerima aja sih kayak eh, apa ih tugasnya udahlah nggak usah lah, aku tuh seharusnya nggak usah ada tugas, aku tuh udah gede, aku tuh udah kelas 11 gitu, kok tugas lagi sih, kan aku udah pinter gitu. Itu kita nggak boleh menyangkal takdir yang udah ada dalam diri kita ya teman-teman. Terus pendekatan spiritual ya bisa jadi itu bebas sih sebenarnya, itu pilihan ya. Pas misalnya kalian merasa tenang dengan beribadah sesuai agama kalian masing-masing, ya lakukan gitu. Kan ada tuh orang emang yang kalau lagi bete, lagi pusing, dia misalnya kalau aku kan Islam ya, kayak ngaji misalnya atau dengar ceramah ustadz itu ada juga kayak gitu. Intinya kalian pasti memiliki coping masing-masing gitu. Sekarang karena udah bahas-bahas tentang coping nih, kalian kan pasti dari tadi kayak, ih ternyata aku ini namanya coping ya yang kemarin gitu. Nah aku mau minta pendapat kalian nih buat sharing-sharing. Kira-kira apa nih coping yang pernah kalian lakukan? Selama boleh dalam konteks akademik atau dalam masalah pribadi aja juga nggak apa-apa. Biar kalian, aku mau meyakinkan kalian untuk memahami masalah coping ini gitu. Ayo siapa yang mau berpendapat? Siapa ya kira-kira? Mau aku tunjuk, Po. Kayaknya mandiri aja deh. Siapa? Ayo. Gak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kayak kalian masih salah, aku bakal meluruskan lagi. Gitu. Nggak ada hukuman, teman-teman. Mungkin bisa saya contohkan dulu ya. Boleh, Kak Mungkin Yusuf. dari coping saya itu Mm-mm. ketika sedang mengalami stres atau masalah besar atau kepala pusing. Jadi pelarian saya itu supaya mood saya menjadi normal atau kondisi normal lagi itu menonton video-video lucu, stand-up Mm. comedy atau lagu-lagu yang lebih lebih merasakan emosi yang Positif. saya rasakan Mm-mm. ya sebagai perwakilan apa yang sedang saya rasakan lah seperti Mm-mm. itu. Ya, betul Kak Yusuf. Karena eh, coping yang kayak Kak Yusuf tadi lakukan itu juga bisa menghindari diri kayak stres ya, terutama stres, depresi, bunuh diri gitu. Karena masalahnya tuh apa ya teman-teman? Masalah itu tingkatannya juga banyak. Masalah ringan, masalah berat banget gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang ngerasa putus cinta, aku nggak bisa hidup setelah ini aku bisa hidup gitu. Bisa ada kan orang kayak gitu. Kenapa ada orang yang bunuh diri karena diputusin pacarnya? Karena dia nggak bisa melakukan
ini emotion focus coping ini gitu. Dia langsung aja dia kayak udah aku nggak bisa hidup tanpa ini. Padahal bisa teman-teman. Kayak gampang, cowok banyak, cewek banyak gitu kan. Nggak usah terfokus sama satu orang aja gitu. Jadi hal itu tuh beneran kita yang apa ya atur gitu kan. Ya kayak Yusuf ya kayak gitu. Menyelamatkan diri juga teman-teman kalau dari bunuh diri kan itu udah jauh jangkauannya. Aku berharap apa ya? Soalnya gini, aku pernah baca berita juga kalau ada orang yang ada anak-anak SD apa SMP SMA gitu. Dia meninggal karena stres, karena depresi ini gitu. Karena depresi. Kok lebay banget sih Kak? Nggak lebay teman-teman, karena masalah itu beda-beda dan semua orang memiliki apa ya? Penanganan masalah beda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, sumpah itu lebay banget orang kok belajar doang jadi gila, belajar doang jadi bunuh diri, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Mungkin emang apa ya, lingkungan dia lingkungan yang kurang gitu kan. Kayak aku bilang tadi kan, ada faktor faktor lingkungan, faktor diri sendiri, faktor ke orang lain juga gitu. Itu sangat mempengaruhi gitu. Gitu ya teman-teman. Ini nggak jadi nih, ada yang mau berpendapat tentang coping satu orang aja. Aku minta share-share cerita soalnya. Ayo siapa nih yang mau cerita? Mau aku tunjuk lagi? Dinda deh, Dinda. Coba Maritza Dinda. Kalau nggak bisa ini ngomong, saya Kak kalau pusing sama tugas pelampiasan untuk balikin moodnya dengan bermain game dan apa tuh? Coba Kak Yusuf tolong bacakan Kak Yusuf. Chatnya udah ini. Dengan membaca. Dengan membaca. Itu berarti ini ya, seimbang ya. Bermain game, membaca. Bermain game untuk maksudnya untuk refreshing. Kalau membaca kan untuk refreshing dan menambah ilmu juga tentunya. Itu bagus gitu. Jadi butuh space, butuh jarak antara belajar, pusing, sama tenang gitu. Kita harus tenang, tetap tenang gitu. Kita lanjut lagi, Kak Riko, boleh dilanjut? Nih, kalau tadi apa namanya? Kita membahas tentang cara manajemen itu, ada dua kan, itu menggunakan strategi coping. Nah, kalau ini kita menggunakan strategi merubah-rubah. Kita pakai merubah-rubah. Nah, apa nih kayak yang dirubah-rubah gitu? Ada dua yang kita ubah. Change the situation atau change your reaction. Apa tuh Kak artinya gitu kan? Change the situation itu mengubah situasi yang ada, sedangkan change your reaction itu mengubah reaksi kalian. Mengubah reaksi kalian terhadap stres yang stresor yang menghampiri kalian gitu, masalah yang menghampiri kalian. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu ya. Aku terus semangat nih kayaknya. Yang pertama, change the situation. Kita harus mengubah situasi yang menjadi sumber stres. Gitu. Kayak misalnya gini. Ada tugas, tapi teman ngajak main gitu. Gimana ya gitu. Kalian dalam hati kalian nih pengennya pakai yang problem focus coping tadi, kayak pengen selesai selesai tugasnya. Tapi kalian juga pengen main sama teman kalian. Terus gimana Kak, aku harus apa gitu? Kalian harus mendahulukan apa yang menurut kalian penting gitu. Karena itu pasti mengalami gejolak sih, kayak hati mau ini tapi pikiran mau ini gitu kan. Jadi kalau dari sini kita bisa baca kita bisa menolak dulu, menolak secara halus. Maaf ya teman, maaf ya guys, kayak gitu istilah kayak kalau geng kan maaf ya guys, aku ada tugas dulu nih, kayak besok dikumpulnya nggak bisa kita main gitu. Tenang gitu. Karena kan ada kan orang tipe yang nggak berani ngomong menolak gitu, nggak berani menolak gitu kan. Tapi dalam hal ini kita harus agar kita nggak terjadi stres, kita nggak, aduh ngerjain tugas tapi aduh teman gue lagi main gitu, gimana gitu kan. Jadi kita harus berani mengeliminasi salah satu dari hal itu gitu. Karena itu bakal menyelamatkan diri kita sendiri juga gitu. Terus itu tadi kan mencoba menghindari situasi-situasi yang menjadi penyebab stres. Kayak kalau kita tahu kita bimbang antara belajar sama main, ya kita jangan pikirin itu. Kita hindarin aja salah satu dari kedua itu gitu. Yang dihindari situasi ya teman-teman. Yang menjadi penyebab, bukan masalah yang dihindari. Jadi bukan tugasnya yang kalian hindari gitu. Bukan
Intinya bukan masalahnya yang harus diperbaiki, tapi situasinya. Situasi yang menyebabkan masalah itu datang gitu kan. Karena kan di sini yang menyebabkan masalah itu datang kan teman-teman ngajak main. Ayolah main, nginep lah di sini. Lah nginep, gimana cara yang nginep? Orang aku udah tugas besok, dikumpul, heboh kan kita kayak, ih gimana nih, gimana gitu. Gak enak sama teman kita. Ya udah, tolak aja. Maaf ya teman-teman, aku ada tugas besok. Aku harus kumpulin dan nggak bisa ditunda gitu. Jadi itu salah satu cara dari strategi manajemen stres yang menggunakan change the situation. Yang itu bakal maksudnya dilakukan atau di efeknya tuh ke diri kalian juga gitu. Pasti ke diri kalian sih sebenarnya. Terus yang kedua adalah change your reaction. Mengubah atau memodifikasi reaksi kita. Aku contohin nih, menerima keadaan belajar daring. Belajar daring tuh berat teman-teman. Kayak materinya susah, apalagi kayak hitung-hitungan ya teman-teman, hitung-hitungan yang kita nggak bisa dapat penjelasan langsung dari gurunya gitu. Kayak kurang mantep gitu, belajar tuh kurang asik gitu kan, misalnya kurang dapet feel-nya. Tapi kalau kita pakai cara yang change your reaction, kita lebih legowo, dalam bahasa Jawanya legowo ya kalau nggak salah. Kayak lebih menerima. Kayak ya udah, pandemi ini emang ada, nggak bisa kita usir gitu. Kita kan cuma numpang di bumi ini kan teman-teman. Kita nggak bisa, udah besok aku mau hilangkan pandemi dari dunia ini gitu misalnya. Nggak bisa teman-teman. Yang kita bisa lakukan apa? Memunculkan reaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Itu dengan menerimanya. Menerima kita lagi daring. Menerima kita harus berjauh-jauhan dengan saudara kita. Menerima kita nggak bisa jalan-jalan gitu. Itu yang akan mempengaruhi reaksi. Reaksi kita kan kayak jadi logo tadi ya teman-teman, jadi menerima, jadi ya udah gitu, pasti ada akhirnya gitu. Dan ketika kita menerima, gimana sih Kak cara kita gampang menerima tuh gimana emangnya gitu? Nggak bisa, aku tuh susah untuk menerima sesuatu gitu. Cobalah melihat secara luas dan mengambil hal positif dari suatu situasi yang tidak menguntungkan. Coba aku tanya nih, menurut teman-teman apa sih hal positif dari pandemi gitu, dari belajar daring atau dari berdiam diri di rumah aja gitu. Kira-kira apa nih hal positif yang kalian dapat? Satu aja. Dapat menemukan hobi baru mungkin. Mantap, dapat menemukan hobi baru yang sebelumnya nggak ada waktu ya buat menemukannya. Dimas ya, kayak gitu kan? Ya. Siapa lagi nih kira-kira yang merasa, ih aku pandemi ini ada untungnya ternyata gitu. Selain Dimas nih, kira-kira siapa yang mau berpendapat? Ya, gimana? Kakak Fitra nih tadi mau ngomong. Lebih bisa ini Kak. Gimana? Sambil sekolah daring tuh kan. Jadi kita masih bisa sambil kumpul sama keluarga gitu, bantu-bantuin orang tua walaupun sambil belajar. Mantap. Masih bisa gitu. Gitu. Itu hal positif yang harus kita ambil, teman-teman. Setelah kita menerima atau kita susah menerima sesuatu, kita lihat tulisan aku ini, cobalah melihat secara lebih luas dan mengambil hal positif dari suatu situasi yang tidak menguntungkan. Lebih dekat sama keluarga. Lebih bisa, maksudnya kayak bisa sambil belajar sambil nyuci misalnya, nyuci piring misalnya, sambil nyapu misalnya. Pakai HP dikantongin, gampang gitu. Kita bisa dapat pahala, gantuin orang tua kita ya kan. Terus kita juga bisa deket sama keluarga kita, sama adik kita, sama kakak kita gitu. Itu suatu hal yang bermanfaat. Ketika kita melihat hal positif secara lebih luas, jangan cuman, ih pandemi ini parah banget gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja, pakai masker, pengap gitu kan kemana-mana. Itu kita melihat hal kecilnya. Tapi kalau kita mau menerima sesuatu yang udah ada di dunia ini, yang udah ada gitu, nggak bisa diubah lagi. Kita nggak punya andil, kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan untuk mengubah hal itu gitu. Ya udah, terima aja. Karena bakal ada hal baru yang nanti bakal datang lagi ke kita gitu. Karena bumi ini kan berputar, hidup ini kita terus bakal berlanjut gitu. Nggak bakal, kalau kataku sih nggak bakal pandemi selama-lamanya gitu, sampai kiamat nggak mungkin. Ada titik di mana pandemi selesai, belajar daring udahan, kita ketemu lagi di sekolah, di kampus gitu.
Jadi sekarang yang kita harus lakukan untuk mengubah reaksi kita adalah menerimanya. Seperti itu. Boleh lanjut Kak Riko? Nih, subbab yang terakhir. Dampak positif dari pengelolaan stres akademik. Kita akan membahas tentang dampak positifnya ya teman-teman. Oke, di sini ada 2 kolom ya. Ada yes sama no. Maksudnya apa sih Kak? Yang yes, ketika kita dapat mengolah dampaknya gimana. Kalau yang no, ketika kita tidak dapat mengolahnya dampaknya gimana. Kayak gitu. Kalau ketika kita bisa mengolahnya, dampak positif yang akan muncul adalah kita dapat membentuk emosi positif dengan cara mengembangkan sikap optimisme dalam diri di setiap menjalani permasalahan, khususnya terkait permasalahan akademik. Maksudnya gimana Kak? Ini panjang banget kalimatnya gitu kan, ada yang nanya. Jadi maksudnya di sini adalah kita udah terbiasa teman-teman, kita udah terbiasa untuk menjalani masalah. Kita udah terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri atau bersama orang lain gitu. Dari hal kecil itu ya, kita bakal biasa aja ke depannya kalau kita mengalami suatu masalah atau misalnya kayak ada sesuatu yang berat bagi kita akan bisa, aku yakin aku pasti bisa selesaikan masalah ini gitu. Efeknya kemana-mana nanti. Dan pasti kalian bangga dong kalau kalian udah menyelesaikan sesuatu masalah. Kayak, wih gila aku keren banget nih udah selesai masalah ini gitu. Aku pribadi kayak gitu sebenarnya. Kalau aku lagi ada masalah terus aku kayak mencoba benar-benar menyelesaikan kayak gitu. Karena aku bukan tipe yang kabur ya dari masalah. Aku nggak kabur. Jadi kayak emang harus menyelesaikan masalah itu kan. Karena kalau nggak selesai juga nanti datang lagi masalahnya yang lain gitu kan. Terus mampu menempatkan diri dalam situasi sulit sekalipun, mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada gitu. Jadi kayak misalnya ada yang lebih berat lagi daripada belajar daring, kalian udah bisa memanage diri kalian. Kalian udah kayak, aku kan udah pengalaman dulu 2 tahun belajar daring gitu. Aku kan udah bisa. Ini kan kecil lah ya gitu. Kita jadi bisa mengatur atau menekankan tekanan yang akan datang yang lebih daripada belajar daring ini. Karena kita lagi membahas tentang stres akademik gitu kan. Terus kalau misalnya no gitu, kalau misalnya seorang siswa tidak bisa untuk untuk memanajemen stres dengan baik, siswa akan merasa stres, siswa akan merasa stres. Kemudian dia akan cenderung menunda atau bahkan menghindar dari segala tuntutan atau kewajiban yang ada dalam rutinitas akademik. Jadi ketika orang stres, dia nggak bakal mau untuk bertemu dengan hal itu. Ketika dia nggak mau memanajemennya, dia bakal menghilangkan. Kayak aku bilang tadi kan, kalau misalnya pakai problem focus itu, kita selesaikan masalahnya. Beda sama orang yang nggak bisa gitu. Dia nggak bisa. Biasanya dia kayak ada masalah, ada tugas nih, udahlah nggak usah dikerjain gitu. Aku pusing gitu. Dia akan kebiasaan pusing gitu. Untungnya apakah pusing? Gak ada untungnya teman-teman. Yang ada cuman sia-sia aja gitu. Dan dia tidak melatih diri dia tidak melatih kemampuan dia gitu. Karena kan memanajemen itu suatu teman-teman, kayak suatu perilaku melatih diri kita sendiri gitu. Manajemen waktu melatih kita untuk tepat waktu, untuk menjalankan suatu tugas, suatu kegiatan sesuai dengan waktunya gitu, menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan porsinya gitu. Ketika kita tidak bisa memanajemen hal itu, kita nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Jadi berbanggalah bagi kalian yang bisa survive, bisa bertahan, bisa kuat gitu di di belajar daring ini kayak gitu. Terus ketika kalian tidak bisa kalah ya dengan teman-teman itu, kalian bakal tertinggal dari teman-teman kalian yang terus maju ke depan. Kalian nggak mau kan tertinggal? Kalian pasti kayak, ih temen aku dia sama loh kayak aku, sama-sama makan nasi. Kok bisa sih dia lebih ini daripada aku gitu? Karena dia usaha. Mungkin dia benar-benar melakukan manajemen stres atau manajemen yang lain secara bagus gitu. Jadi itu kalian kalau misalnya, sebenarnya ini pilihan sih, kenapa aku taruh yes atau no ini lebih ke pilihan kalian. Kalian mau kayak gimana? Kalian mau mengatur diri kalian atau kalian mau membiarkan diri kalian terjebak dalam tekanan yang nggak bakal ada habis-habisnya kayak gitu. Lanjut Kak Riko, slide selanjutnya kita bakal ice breaking lagi nih teman-teman. Mungkin ice breakingnya aku serahkan ke Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf.
Ya. Ya, jadi teman-teman, jadi itu materi dari Kak Dela tentang stres akademik. Mungkin setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi. Nah, mungkin terlebih dahulu ya. Ini ada ice breaking baru lagi nih. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Belum, Kak. Halo. Oh iya, bentar. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Udah, Kak. Kelihatan. Oh ya dah. Jadi ini ice breaking-nya sedikit beda ya dari ice breaking sebelumnya. Jadi itu tadi kan sebelumnya itu kita melakukan ice breaking dari tebak gambar. Nah, jadi yang ini dalam bentuk video. Nah, jadi clue-nya itu cermati video ini ya. Jadi apapun yang ada dalam video ini dicermati. Nah, nanti setelah penayangan videonya, nanti akan ada pertanyaan yang muncul. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ya, mungkin supaya kalian lebih teliti lagi, mungkin saya kasih kesempatan kedua ya untuk memutar videonya sekali lagi. Diperhatiin baik-baik ya teman-teman. Nanti setelah ini baru saya kasih tahu pertanyaannya. Oke, Kak. Ya, itu tadi videonya ya. Nah, jadi ini pertanyaannya. Jadi kan tadi kan ada di video tersebut, ada berapa orang yang dilewati oleh Ariel dan si model cewek tersebut. Jadi kan tadi kan dari si Ariel sama model 6. kan ada berjoget-joget. Wih, 6. mantep banget. 6. 6 katanya, Kak. Kalau dari berapa? 6. Coba Yang lain. Yang lain. Yang lain Ayo. Ya, 5. teman-teman yang lain berapa nih? Kata si Dinda 5. 5. Ada yang 5 atau 6 ya? Ada lagi nggak nih jawaban lain nih? Udah kayaknya 5 sama 6. Nggak mau diubah nih. Kayak lelang ya. Ayo. Lagi. Ya udah kita koreksi sama-sama ya. Kita buktiin, Kak. Buktiin siapa yang ini yang benar. Ini 1, 2, 3, 5, 6, 7. 6. benar banget ini. 6 ya? Ya, 6. Oh, aku nggak bisa ini tadi siapa ngitung nih? nih. Dim. Fokus banget nih. Dimbim sama Toyib tadi kalau nggak salah aku. Wah, itu secara fokus banget ya melihat video tadi. Mungkin ini tadi kan diberi kesempatan 2 kali melihat video ya. Nah, ini yang kali ini hanya diberikan di tayangan ya. Jadi bisa perhatikan baik-baik. Siap-siap joget teman-teman, lagunya seru. Udah jelas ya teman-teman videonya? Nah, jadi, Gimana tuh, Kak? Soalnya apa kira-kira? ya, kita masuk ke pertanyaannya ya.
Jadi pertanyaannya, ada berapa orang yang menggunakan kaos atau pakaian warna hitam? Berapa tuh? Ya, kali 3 Megi. 3 katanya. dari teman-teman yang lain berapa? Dinda 4 kata Dinda. 4. Dan Lagi gak Yang lain nih? berapa nih? 3 sama 4 ya, Jo? 3 atau 4 nih kira-kira teman-teman. Berapa ya Kak kira-kira? Ya, kita cek sama-sama ya. Boleh. 1, 2, 3. Wah, bener banget nih yang jawab 4 tadi. 4 jawabannya ya. Ya, tadi mungkin tujuan dari Ice Breaking tadi mungkin sesuai dengan clue-nya tadi ya teman-teman, cermati video. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari Ice Breaking tadi itu kita lebih berfokus pada apa yang ada di sekitar kita atau apa yang ditampilkan. Macet ya Kak Riko ya? Kak Yusuf. Halo Kak Mungkin menambahkan dari Kak Yusuf ya. Mm-mm. Dari cermati video ini, kita bisa mengolah konsentrasi juga. Kita harus berfokus kemana juga nih. Kan dari tadi kan ini banyak materi-materi yang sudah disampaikan. Beberapa ada yang, apa sih Kak Dela ini, kok aku pusing ya. Mungkin Ice Breaking ini adalah salah satu cara buat kalian tuh kayak refresh lagi dengan konsentrasi yang sebenarnya kita nggak tahu. Ini nih pertanyaan apa sih? Atau ternyata pertanyaan yang tidak pernah kita bayangkan. Betul. Menguji konsentrasi ya Kak kalau ini. Karena Kak tadi yang pertama imajinasi yang diuji. Kalau ini konsentrasi teman-teman dan kecermatan teman-teman peka terhadap lingkungan sekitar. Kayak gitu. Iya, betul sekali Kak Dela. Mantep. Sesi speaking-nya udah selesai ya Kak? Ya mungkin ini aja sesi breaking-nya, kita boleh langsung lanjut ke materi lagi, boleh. Oke, mungkin boleh ditampilin lagi PPT-nya, materinya. Tadi maaf ya, tadi ada di jaringan juga jadi terkeluar sendiri. Aman Kak, dimaklumi Kak. Kalau lagi pandemi itu semuanya dimaklumi. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke. Ice breaking-nya udah, sekarang slide selanjutnya apa nih? Sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada materi yang kurang jelas atau apa yang ingin ditanyakan kepada Kak Dela sebagai pemateri, bisa ditanyakan. Mungkin bisa open mic atau jika tidak bisa memungkinkan itu bisa melalui kolom chat ya. Iya, betul. Ya, teman-teman, silakan. Ada gak nih kira-kira yang mau bertanya? Tadi aku mungkin kecepatan menjelasinnya atau kurang jelas atau pengen lebih tahu lebih lanjut lagi, mungkin boleh ditanyain teman-teman. Dari teman-teman silakan untuk bertanya. Iya. Kalau mereka masih bingung mungkin diskusi aja sih Kak, nggak apa-apa. Bebas kalau misalnya mau sharing-sharing, minta pendapat ke aku, ke Kak Riko, ke Kak Yuan, dan Kak Yusuf. Oke, nggak apa-apa. Pengen nanya-nanya mungkin tentang apa gitu. Silakan teman-teman. Ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan terkait materi, mungkin terkait pemecahan masalah ketika belajar atau menghadapi lain-lain. Mungkin dari kami sharing juga kan terkait pengalaman yang telah kami tempuh. Lewatkan. Teman-teman silakan dong, ada yang bertanya. Ayo, siapa nih yang mau bertanya? Kita tunggu aja ya Kak Yusuf. Ini tadi ada yang dari SMA Sulawesi Selatan, ini orangnya yang mana ya?
Kayak udah keluar itu tadi orangnya. Si Rusman Udah. Hadi, ya itu. Jauh banget ya ternyata pelatihan kita, Kak Yusuf. Sampai orang Ini nih Sulawesi Putra gitu. Anugrah suaranya tadi. Coba ada yang mau tanyain nggak Putra Anugrah? Ayo Putra Terkait Anugrah mana materi. nih? Aku pengen lebih deket sama kalian soalnya, pengen lebih kenal. Nanti kita boleh follow-followan Instagram biar followers aku Iya, nambah. dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada pertanyaan nggak nih? Ya, boleh tanya apa aja. Boleh, boleh. Nah, nih Toyib nih, gimana? Mana nih Toyib? Kayak Toyib lagi berpikir nih kayaknya. Nanya apa ya gitu. Saya nanti bingung yang tadi tuh Kak, kalau misalkan bukan stres atau depresi, Mm-mm. jadi namanya apa? Namanya apa? Apa ya namanya kira-kira? Gimana Nah, pertanyaannya? ya. Saya tuh kalau misalkan lagi kayak tertekan kayak enggak gue lagi ini nggak usah ada gua gitu. Jadi kan kata tadi jangan bilang Mm-mm. kalau itu tuh depresi. Jadi bilangnya apa? Lagi ada masalah. Lagi ada masalah aja. Menurut aku itu paling simpel. Tekanan-tekanan. Lagi ada masalah karena masalah kan kita dapat tekanan, kita dapat sesuatu yang sulit, lagi struggle, lagi apa? Kayak adu kekuatan sama diri kita sendiri. Terus ya masalah gitu. Namanya masalah gitu. Karena gini, kenapa aku nyampain itu ke kalian tadi? Karena aku tujuan aku kan pengen mengedukasi kalian ya teman-teman. Mengedukasi kalian supaya kalian nggak bakal ngomong gitu lagi gitu. Jadi kalian tuh bisa apa ya? Istilahnya bisa lebih tahu kan, bisa lebih tahu tentang pengertian stres atau depresi itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya kalian ngomong sama kalian, mungkin mereka nggak bakal mikirnya sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ngomong sama orang yang lebih apa ya, lebih berilmu gitu, lebih tahu, lebih pernah belajar tentang hal itu, pasti nanti bakal kayak ih masa sih stres kayak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya si Toyib nanya, enaknya ngomong apa kak? Kalau aku pribadi akan menjawab ngomongnya ya, aku lagi ada masalah gitu. Aku lagi ada masalah, aku lagi ada atau misalnya dari sana jadi misalnya kayak masalah tugas, aku lagi banyak tugas nih, aku lagi bingung harus mau ngapain gitu. Kayak gitu aja menurut aku, simple. Nggak usah ngomong stres atau depresi gitu. Kecuali kalian melihat lagi materi aku, kalian memenuhi semua kriterianya, kalian baru stres kayak gitu. Toib. Itu kata dari Kak Dela, bisa dibilang lagi ada masalah. Karena Mm-mm. ketika terkadang permasalahan di masa sekarang itu orang itu sering terlalu mudah untuk self diagnosa. Jadi terlalu gampang menyimpulkan kalau dirinya itu, kayaknya saya ini lagi depresi deh. Kayaknya aku ini lagi stres. Informasi yang masih kurang. Misalkan hanya berpacu pada pengertian di Google dan hanya pemberitahuan dari teman. Sebenarnya self diagnosa itu memiliki tahapan-tahapan yang nggak sesimpel yang kita pikirkan. Betul. Seperti kata Kak Dela tadi yang ada cara kita melihat stres kita berapa itu kan. Itu kan ada tahap-tahapannya. Pertama itu kita mengerti terlebih dahulu pengertian stres itu bagaimana. Kemudian kita diberikan skala-skalanya. Jadi ada beberapa pernyataan, kita itu menanggapi pernyataan tersebut dengan skala 0 sampai 3. Jadi semisal kita merasa kesal setiap hari atau sering atau kadang-kadang. Nah, kemudian kan pernyataan tersebut ditotalkan, baru kita tuh mengetahui kalau kita ini berada di kondisi normal, sedang stres parah atau dan lain. Nah, maka dari mungkin ini bisa menjadi informasi baru atau edukasi baru kepada teman-teman. Jangan terlalu cepat mendiagnosa diri kita dengan informasi yang ibarat kata itu masih mimpi. Betul. Karena ada tahapnya semua. Oke, itu bener banget tuh. Karena emang kita kan latah ya kak. Kayak satu orang ngomong apa ya? Lagi zaman-zamannya apa nih? Bahasa-bahasa yang lagi zaman apa ya? Kayak istilah-istilah gitu, istilah-istilah yang apa? Dia mental dia tuh introvert gitu kan. Gitu. Itu ini banget sih menurut aku kayak ketika dia pendiam, dia introvert. Ketika dia suka ngomong, dia ekstrovert. Kan kalau mau tahu aku introvert atau ekstrovert? Tebak.
Ayo kalian tebak. Introvert. Aku introvert loh. Tapi aku suka ngomong, aku ngoceh. Kalau misalnya, ih ambivert. Nggak, aku nggak ambivert. Aku introvert, teman-teman. Jadi kayak ketika, ini sharing-sharing aja lagi ya. Kalau mungkin emang ada yang pernah, maksudnya kayak pernah mendapatkan edukasi mungkin dari teman-teman ya, atau dari Google gitu. Jadi kalau misalnya yang apa ya, yang banyak harusnya gitu, yang harusnya banyak dipakai orang-orang itu teorinya Carl Jung, tulisannya Carl Jung namanya, nama orang itu Carl Jung. Dia mengatakan bahwa tipe kepribadian itu introvert dan extrovert gitu. Nah itu tuh apakah bedanya? Introvert itu ketika dia menghadapi masalah, dia cenderung untuk mengecas dirinya sendiri di kamar, diem. Nggak depresi itu, dia lagi ngecas diri sendiri. Untuk apa, Kak? Untuk energi baru gitu. Beda sama orang ekstrovert gitu. Ketika dia capek, dia bukan istirahat, dia malah main. Dia malah cari lingkungan baru, dia malah kayak ngoceh, kayak nongkrong, kayak gitu-gitu. Ketika dia nggak nongkrong, dia malah capek. Beda sama aku. Aku abis nongkrong, abis keluar, aku capek. Aku bisa healingnya 3 hari mungkin. Kemarin aku pernah loh. Jadi cerita aja ya, aku abis jalan-jalan sama teman aku, itu nggak lama jalan-jalannya ke pantai, dari jam 1 sampai jam 6. Aku healingnya 3 hari teman-teman. Aku beneran capek rasanya. Terus itu aneh nggak sih Kak? Nggak aneh, itu kepribadian kita masing-masing teman-teman. Itu mungkin ada bawaan dari orang lain atau ada dari lingkungan kita juga gitu. Jadi yang mengatakan introvert itu pendiam, itu big no menurut aku. Jangan dipercayain gitu. Dan yang bilang extrovert itu yang suka ngomong, nggak juga gitu. Jadi pengertian kalau dari yang kita anut, yang sering dipakai itu ya dari Carl Jung itu. Penilaian introvert dan extrovert itu dari pengecasan diri kita gitu. Kita ngecas dirinya pakai apa nih? Entah itu berdiam diri atau mencari dari lingkungan sekitar kayak gitu. Ini informasi baru ya. Mungkin ada yang udah tahu, kayak aku udah tahu Kak. Alhamdulillah kalau udah tahu. Tapi kalau belum tahu bisa untuk pelajaran gitu, dan berbagi sama teman-teman. Kan jangan lupa teman-teman, karena kalau ilmu berhenti di kalian aja sayang kan. Jadi kayak bisa bagi sama teman-teman yang lain kayak gitu. Udah dari Toib nih, kira-kira ada yang nanya lagi gak teman-teman? Kasih ya Toib pertanyaannya. Yoi. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita boleh balik slide-nya lagi Kak Riko. Slide terakhir. Oke, ini udah di penghujung acara teman-teman. Udah semua dari kita kenalan, aku sampaikan materi sesi pertama, terus ada ice breaking tentang imajinasi hewan-hewan aneh tadi, terus juga materi yang kedua, sesi kedua, terus juga selanjutnya kita membahas tentang lagu tadi ya, tentang kecerdasan kita melihat situasi di sekitar kita. Terus aku di sini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Untuk keperluan kita sebenarnya, karena kita lagi ada keperluan untuk tugas UAS, tapi aku terima kasih banget kalian udah merelakan waktu kalian dari jam 1 sampai udah jam 3, nggak kerasa sekarang udah mau 3:30, untuk mendengarkan ocehan aku dan candaan-candaan kakak-kakak kalian ini gitu kan. Terus semangat sekolahnya ya adik-adik, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Semoga setelah kegiatan ini kita nggak putus komunikasi. Makanya aku bilang tadi kan, kalau misalnya mau follow Instagram aku boleh banget, nanti kita sharing-sharing di grup, kan kita ada grup tuh. Boleh banget, kalau save kontak aku juga boleh banget. Terus aku, Kak Yuan, Kak Yusuf, dan Kak Riko pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya gitu ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu teman-teman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ini teman-teman semua. jangan ini dulu ya, kita ada sesi foto-foto. Aku suka banget di sesi ini. sesi dokumentasi nih teman-teman. Bisa open cam semua ya. Aku udah siap. Kita Tuh. mendokumentasi. Kak Riko udah siap. Ayo teman-teman, siapa aja nih yang masih stay tuh? Riva, Bim, Toyib, Nurlela, Kata Fitra, Oktavia, Putra Anugrah, Marisa. Ayo kita open cam. Nih kan kelihatan gantengnya. Gimana sih dari tadi harusnya nih? Tuh. Kita dokumentasi.
Aku yang mendokumentasinya. Waktu itu lagi di mobil tuh malah. Siapa itu? Riva ya. Tuh, sangat bersemangat teman-teman ini. Oke, aku bakal mandu ini ya. Ini Bim mau open cam nggak kira-kira? Octavia sama sama si Putra. Ayo Putra, kita foto dulu. Nanti bisa diupload ke Instagram teman-teman. Aku bakal upload ke Instagram. Gini virtual gathering. Ini siapa sih? Siapa namanya ini? Aku nggak lihat. Yaudah ya, pokoknya kalau yang mau 2 orang lagi yang mau aku mesti tunggu. Tapi kita mulai ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Belum. Teman-teman. Set. Oh, ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi teman-teman. 1, 2, 3. Cium. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Senang banget ketemu sama kalian dan mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Nanti aku bakal ada keperluan untuk forum evaluasi akhir. Pertanyaan-pertanyaan singkat tentang pelatihan ini gitu ya. Tolong teman-teman, oke? Terima kasih. Boleh live kalian kalau misalnya udah mau live. Sekian aja dari kita berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman nanti materinya bisa kami share ke ini Iya, ya, ke grup ya. Nanti aku share. Aman teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Nih 1 orang lagi nih. Kata Fitra. Makasih Kata Fitra. Yeay. Aduh. Ada ke ini nggak? Ke save nggak? Ke Ke rekam? save.